Selamat datang di Ade Prasetya Channel, channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan di sekitar kita. Mari kita mulai. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi kualitas hidup kita di usia emas. Bagaimana caranya menjaga otak dan pikiran tetap tajam serta terhindar dari pikun di atas usia 65 tahun? Pikun memang menjadi kekhawatiran banyak orang, tapi kabar baiknya, ada 7 jurus ampuh yang bisa kita terapkan. Mari kita bahas satu persatu agar otak kita tetap brilian di usia senja. Poin 1. Membaca. Nutrisi untuk pikiran. Jurus pertama untuk menajamkan otak adalah membaca. Anggap saja membaca adalah memberikan nutrisi yang kaya untuk pikiran kita. Saat kita membaca, otak kita bekerja keras memproses informasi, mengingat, dan membayangkan. Saat membaca, otak aktif bekerja. Hal positif dari membaca: meningkatkan daya ingat. Otak terus dilatih untuk mengingat informasi, yang membantu memperkuat memori jangka pendek dan jangka panjang. Memperluas kosakata. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kata baru yang kita temui dan pahami. Ini membuat kita lebih mudah berkomunikasi dan berpikir. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Membaca berbagai jenis tulisan, seperti artikel ilmiah atau fiksi yang kompleks, melatih otak untuk menganalisis informasi dan membuat kesimpulan. Mengurangi stres. Terkadang, hanyut dalam sebuah buku yang menarik bisa menjadi cara yang baik untuk melupakan kekhawatiran dan menenangkan pikiran. Bagaimana mendapatkannya? Baca apa saja yang Anda sukai. Bisa novel, koran, majalah, buku sejarah, atau bahkan artikel online yang menarik. Jadwalkan waktu untuk membaca. Sisihkan setidaknya 30 menit setiap hari untuk membaca. Diskusikan apa yang Anda baca. Berbagi cerita atau informasi dari buku yang Anda baca dengan orang lain akan semakin mengasah pemahaman dan ingatan Anda. 2. Olahraga teratur. Gerak badan. Sehatkan ingatan. Jurus kedua adalah olahraga teratur. Bergerak bukan hanya baik untuk tubuh, tapi juga untuk otak. Aliran darah yang lancar saat berolahraga membawa oksigen dan nutrisi penting ke sel-sel otak. Hal positif dari olahraga teratur: meningkatkan aliran darah ke otak. Ini membantu sel-sel otak mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup untuk bekerja optimal. Mendorong pertumbuhan sel-sel otak baru. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa olahraga dapat merangsang pembentukan neuron baru di area otak yang penting untuk memori dan pembelajaran. Mengurangi risiko penyakit yang mempengaruhi otak. Olahraga dapat membantu mencegah penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi, yang semuanya dapat meningkatkan risiko pikun. Meningkatkan mood dan mengurangi stres. Olahraga melepaskan endorfin, zat kimia di otak yang membuat kita merasa lebih baik dan mengurangi stres, yang juga baik untuk kesehatan otak jangka panjang. Bagaimana mendapatkannya? Pilih olahraga yang Anda nikmati. Bisa jalan kaki, bersepeda santai, berenang, senam ringan, atau tai chi. Lakukan secara teratur. Usahakan berolahraga setidaknya 3-4 kali seminggu selama 30 menit. Konsultasikan dengan dokter. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu, konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan satu rekomendasi olahraga yang aman dan sesuai. Poin 3. Makanan bergizi bahan bakar terbaik untuk otak cerdas. Jurus ketiga adalah mengkonsumsi makanan bergizi. Otak kita butuh bahan bakar yang tepat agar bisa bekerja dengan optimal dan terhindar dari kerusakan seiring bertambahnya usia. Hal positif dari makanan bergizi: menyediakan nutrisi penting untuk otak. Otak membutuhkan berbagai vitamin, mineral, dan antioksidan untuk bekerja optimal. Contohnya, omega 3 yang baik untuk memori, vitamin B untuk fungsi saraf, dan antioksidan untuk melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Meningkatkan fungsi kognitif. Nutrisi yang tepat dapat meningkatkan kemampuan berpikir, konsentrasi, dan memori. Melindungi otak dari kerusakan. Antioksidan dalam buah-buahan dan sayuran membantu melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel otak dan berkontribusi pada pikun. Bagaimana mendapatkannya? Perbanyak buah dan sayuran. Pilihlah berbagai jenis buah dan sayuran dengan warna yang berbeda-beda. Konsumsi ikan berlemak. Ikan seperti salmon,
tuna, dan sarden yang kaya akan omega-3. Pilih biji-bijian utuh, roti gandum, nasi merah, dan oatmeal lebih baik daripada produk awetan. Batasi makanan olahan, tinggi gula, dan lemak jenuh. Makanan ini dapat berdampak negatif pada kesehatan otak. Minum air yang cukup. Dehidrasi dapat mengganggu fungsi otak. Poin 4. Hubungan sosial yang aktif. Berinteraksi, otak pun beraksi. Jurus keempat adalah menjaga hubungan sosial yang aktif. Berinteraksi dengan orang lain melatih berbagai kemampuan otak kita, mulai dari bahasa hingga memecahkan masalah. Hal positif dari hubungan sosial yang aktif: meningkatkan fungsi kognitif. Berinteraksi dengan orang lain melibatkan berbagai fungsi otak seperti bahasa, memori, dan pemecahan masalah. Mengurangi risiko depresi dan stres. Hubungan sosial yang baik memberikan dukungan emosional dan mengurangi perasaan kesepian, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan otak. Memberikan stimulasi mental. Percakapan dan interaksi dengan orang lain dapat memberikan ide-ide baru dan perspektif yang berbeda, yang baik untuk menjaga otak tetap aktif. Bagaimana mendapatkannya? Luangkan waktu bersama keluarga dan teman. Jadwalkan pertemuan rutin atau sekadar mengobrol melalui telepon. Ikuti kegiatan komunitas atau kelompok, bergabung dengan klub hobi, kelompok senam lansia, atau kegiatan sosial lainnya. Manfaatkan teknologi untuk tetap terhubung. Gunakan media sosial atau aplikasi pesan untuk berkomunikasi dengan orang-orang terdekat. Sebelum bahasan selanjutnya, jika Anda pikir bahasan ini berguna, klik subscribe atau berikan komen, like dan share. Poin 5. Belajar hal baru. Asah otak biar tak tumpul. Jurus kelima adalah terus belajar hal baru. Otak kita seperti pisau. Jika terus diasah, akan tetap tajam. Belajar hal baru menciptakan koneksi baru di otak. Hal positif dari belajar hal baru: meningkatkan plastisitas otak. Belajar hal baru merangsang pembentukan koneksi-koneksi baru antar sel-sel otak, yang disebut plastisitas otak. Ini membantu otak beradaptasi dan berfungsi lebih baik. Meningkatkan kemampuan kognitif. Belajar keterampilan baru seperti bahasa asing, bermain alat musik, atau melukis dapat meningkatkan berbagai kemampuan kognitif seperti memori, perhatian, dan pemecahan masalah. Memberikan rasa pencapaian dan tujuan. Menguasai hal baru dapat memberikan rasa bangga dan tujuan hidup, yang juga baik untuk kesehatan mental. Bagaimana mendapatkannya? Ikuti kursus atau workshop. Banyak lembaga yang menawarkan kursus untuk lansia, mulai dari bahasa asing hingga keterampilan komputer. Pelajari hobi baru. Cobalah hal-hal yang selalu ingin Anda pelajari, seperti berkebun, merajut, atau fotografi. Manfaatkan sumber belajar online. Ada banyak platform yang menawarkan kursus dan materi pembelajaran gratis. Baca buku atau artikel tentang topik baru. Perluas wawasan Anda dengan membaca tentang hal-hal yang belum Anda ketahui. Poin 6. Ikut aktivitas keagamaan. Tenangkan hati, cerahkan pikiran. Jurus ke-6 adalah ikut aktivitas keagamaan. Selain memberikan ketenangan, aktivitas ini sering melibatkan interaksi sosial, berpikir, berdiskusi dan stimulasi mental sehingga membuat otak menjadi aktif. Hal positif dari ikut aktivitas keagamaan: mengurangi stres dan kecemasan. Keyakinan dan praktik keagamaan seringkali memberikan rasa tenang dan harapan, yang dapat mengurangi stres dan kecemasan. Membangun komunitas sosial. Aktivitas keagamaan seringkali melibatkan pertemuan dengan orang lain yang memiliki keyakinan yang sama, memperkuat hubungan sosial. Memberikan makna dan tujuan hidup. Agama seringkali memberikan kerangka nilai dan tujuan hidup, yang dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Stimulasi mental melalui kajian dan diskusi. Mempelajari ajaran agama dan berdiskusi dengan orang lain dapat menjaga otak tetap aktif. Bagaimana mendapatkannya? Ikuti kegiatan di rumah ibadah. Hadiri ibadah rutin, kajian, atau kegiatan sosial yang diadakan. Bergabung dengan kelompok belajar agama. Diskusikan ajaran agama dengan orang lain untuk memperdalam pemahaman. Praktikan ibadah secara rutin. Ini dapat memberikan ketenangan pikiran dan kedamaian batin. Poin 7. Tidur berkualitas. Istirahat cukup. Otak pun terawat.
Jurus ketujuh dan sangat penting adalah tidur yang berkualitas. Saat kita tidur, otak kita punya waktu untuk membersihkan diri dan memulihkan diri. Kurang tidur bisa sangat buruk bagi fungsi otak jangka panjang. Hal positif dari tidur berkualitas: membersihkan racun di otak. Selama tidur, otak membersihkan protein abnormal yang dapat berkontribusi pada penyakit Alzheimer. Memperkuat memori. Tidur membantu memindahkan informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Meningkatkan konsentrasi dan fokus. Tidur yang cukup membuat kita lebih mudah berkonsentrasi dan fokus saat bangun. Mengurangi risiko pikun. Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang buruk dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko pikun. Bagaimana mendapatkannya? Buat jadwal tidur yang teratur. Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Pastikan kamar tidur gelap, tenang, dan sejuk. Hindari kafein dan alkohol sebelum tidur. Zat ini dapat mengganggu kualitas tidur. Batasi penggunaan layar sebelum tidur. Cahaya biru dari perangkat elektronik dapat menekan produksi melatonin, hormon tidur. Berhenti menggunakan gadget saat akan tidur. Kelola stres. Lakukan teknik relaksasi seperti zikir, meditasi atau pernapasan dalam sebelum tidur. Sahabat sehat, itulah 7 jurus ampuh yang bisa kita terapkan untuk menjaga otak tetap brilian dan terhindar dari pikun di usia senja. Ingatlah, konsistensi adalah kunci. Lakukanlah langkah-langkah kecil ini secara teratur untuk investasi kesehatan otak jangka panjang. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komen, like dan share jika berkenan.